Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'ta qalbahu min jalalik wa 'ainahu min jamalik fa asbaha farihan masrura muayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'altal hazana sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari yang insyaallah diberkahi ini. Saya diberikan kesempatan oleh panitia DKM Masjid Raya Telaga Kahuripan untuk berbagi sedikit tentang cerita atau penelitian saya di Mesir untuk menyelesaikan sekolah S2 saya. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, judul ini merupakan judul yang sudah saya pikirkan, siapkan mungkin lebih dari 3 tahun. Karena kita di Indonesia, masyarakat kita itu dari banyak penelitian, kita adalah masyarakat yang punya kebiasaan atau punya adat itu kalau sudah menikah pasti punya anak. Kalau dibilangnya itu adalah pronatalis. Jadi kita itu kalau orang barat, orang-orang timur seperti kita, kalau sudah menikah nggak punya anak, itu pasti diomongin, gitu ya Pak ya. Dan itu memang terjadi di sosial kita. Ketika sudah menikah, belum punya anak, kapan ngisinya, gitu ya Pak Ustadz ya. Kapan punya anaknya, kapan nih orang tua biar bisa gendong cucu, gitu. Nah, ketika kita di masyarakat ini besarnya adatnya seperti itu, ternyata semakin berkembangnya zaman, pemikiran-pemikiran yang ada di barat, pemikiran-pemikiran yang mungkin sebelumnya tidak terfikirkan bisa ada di Indonesia, ternyata sudah mulai masuk. Yang salah satu berkaitan dengan adat kita, yaitu punya anak, adalah child free. Bapak Ibu sekalian, saya akan menampilkan setidaknya 3 fakta penting yang mungkin bisa jadi mengejutkan untuk Bapak Ibu sekalian. Ternyata Bapak Ibu sekalian, semenjak tahun 1971 Indonesia itu telah dan sejarahnya baru menerapkan yang namanya KB, yaitu keluarga berencana. Keluarga berencana ini ada mengapa? Karena dulu sekitar tahun 1950-an dalam sejarahnya Indonesia kelahiran di Indonesia itu sangat tinggi. Bahkan ini kalau dilihat dari data yang saya tampilkan dari Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 71 setidaknya setiap perempuan yang ada di Indonesia melahirkan 5 anak. Ayahanda beliau berapa saudara ya? 7. Ayah kelahiran 1970. Ibunya Ihza lahiran 1973. Kakak beradik 8 ya. 92 meninggal. 92 meninggal. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga yang mungkin lahirannya mirip-mirip, kemungkinan besar saudaranya banyak. Nah, setelah tahun 70 itu mulailah diterapkan namanya KB, dan akhirnya semakin lama semakin menurun. Niat tadi untuk menekan angka kelahiran sebetulnya dengan niat baik, karena Bapak Ibu sekalian ketika tahun 70-an, ketika anak itu satu orang tua melahirkan 5 anak, yang terjadi kebanyakan adalah kezoliman dalam tanda kutip, yakni anaknya tidak terurus, kehidupannya sulit. Faktanya seperti itu. Maka dari itu negara mengambil keputusan untuk menekan angka kelahiran. Tetapi setelah
Dan dalam 2 tahun terakhir ternyata angka kelahiran kita justru semakin merosok ke bawah. Yang tadinya mungkin niat untuk menekan agar bisa adanya keseimbangan dalam bernegara, ternyata semakin kesini semakin merendah. Kita lihat di gambar data ini, pada tahun 2020 setidaknya satu perempuan jika dirata-rata itu melahirkan 2,18 anak. Yakni satu perempuan yang sudah menikah setidaknya melahirkan 2 anak, gitu ya, istri. Kita akan melihat ke data selanjutnya, fakta selanjutnya. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian tahu? Nah, ternyata pada tahun 2022, yakni kisaran 3 tahun yang lalu, ada sekitar 71.000 perempuan yang sudah menikah ternyata memilih untuk tidak punya anak. Ini mungkin angka yang sangat kecil ya Bapak Ibu sekalian dibanding jumlah masyarakat Indonesia yang sekarang itu sekitar 243 juta ya. Tapi ketika kita ambil sampel ini dari Badan Pusat Statistik Nasional, ternyata jika dihitung dari 1.000 perempuan yang berumur produktif melahirkan dari 15 sampai 49 tahun, ada satu perempuan dari 100 yang ternyata memilih untuk tidak punya anak. Ini adalah data-data yang saya tampilkan sebenarnya untuk memberi gambaran bahwa pemikiran Barat, gaya hidup Barat yang tidak biasa kita sebagai warga Timur itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Bukan hanya masalah punya anaknya saja Bapak Ibu sekalian. Ternyata penyebab utama dari punya anak itu pasti yang jelas adalah hubungan yang halal, yaitu menikah. Ternyata dari data yang kita dapatkan dari Badan Pusat Statistik Nasional, ada penurunan angka pernikahan yang itu pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan 2023 ada penurunan sekitar 128.000 pernikahan, penurunan angka pernikahan. Bapak Ibu sekalian, turunnya angka pernikahan ini mungkin banyak sekali faktornya. Dari faktor kondisi sekarang ekonomi yang sulit, dan juga dari kondisi semakin merebaknya pemikiran-pemikiran seperti yang dari Barat, yang akhirnya pacaran atau mohon maaf hubungan di luar nikah lebih baik daripada menikah. Kalau menikah kan sulit, ada akad, ada mahar dan sebagainya. Sementara jika pacaran, mohon maaf, tapi sambil hubungan suami istri di luar pernikahan, itu mungkin akan lebih sedikit resikonya. Bapak Ibu sekalian, inilah sebetulnya yang kita hadapi. Realitanya, faktanya seperti ini. Lantas apa yang mungkin bisa kita lakukan, terutama sebagai umat muslim yang memiliki adab dan juga memiliki akhlak? Bapak Ibu sekalian, tadi adalah 3 data yang saya jadikan muqaddimah untuk masuk sebenarnya apa itu child free. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini tidak begitu asing ya, karena di Indonesia sudah pernah viral dulu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu terkait child free ini. Child free itu sebenarnya apa? Child free adalah individu dewasa atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis maupun melalui proses adopsi. Nah,
child free ini tidak ada kaitannya dengan kesehatan fertilitas seseorang, tetapi murni karena pilihan hidup. Mohon maaf ketika ada suami istri yang mungkin ketika mengecek ke dokter dia dihukumi mandul, itu tidak terhitung sebagai child free. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membicarakan child free tadi, ya, ketika kita membicarakan tentang child free tadi, apa sebenarnya kaitannya dan kenapa kita harus peduli? Saya ingin menampilkan dia. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah berita ya terkait Singapura, tetangga kita. Pada tahun 2024 angka kesuburan mereka itu turun bahkan di bawah 1. Jadi jika warga Singapura itu perempuannya misalnya ada sekitar 50 juta atau sekian yang dia itu dalam masa produktif untuk menikah dan punya anak, ternyata satu perempuan pun belum tentu itu melahirkan satu anak jika dirata-ratakan. Apakah ini hal yang penting untuk kita pikirkan? Sangat penting. Tadi ayahanda sudah sedikit menyinggung bahwa ada berita, dan saya juga sudah mengecek, di Jepang itu lebih parah lagi daripada Singapura, Bapak Ibu sekalian. Di Jepang diperkirakan sekitar 40 tahun atau 50 tahun dari sekarang warganya dan masyarakatnya itu akan hilang sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena masyarakat mudanya, anak mudanya itu dari semenjak sekarang mereka sudah malas menikah. Kalaupun mau menikah, menikahnya telat, umur 30, 34 dan sebagainya. Singapura, karena mereka mengetahui pentingnya sebuah negara itu punya anak, ya, punya generasi pelanjutnya, mereka sampai membuat, ya, memberikan bagi orang yang mempunyai anak itu sebagai hadiah, bonus. Kalau di sini punya anak pertama itu bonusnya $11.000. Kalau tidak salah ini dirupiahkan itu mungkin 11 juta atau sekian, atau 100 juta gitu apa ya gitu. Jadi sampai bahkan negara yang tidak punya anak pun dia mengusahakan, ayo warga Singapura, kita punya anak. Salah satu gambaran mudahnya bagaimana pentingnya sebuah negara punya keturunan adalah yaitu apa yang ada di masyarakat kita di sini, terutama di Masjid Raya. Ayahanda selalu mengingatkan bahwa saya dan anak-anak dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kita adalah pelanjut, adalah kader yang diamanahkan nanti untuk melanjutkan perjuangan Masjid Raya Telaga Kahuripan. Begitu banyak persoalan yang dihadapi, dan ayah pun sering mengingatkan, ayah juga tidak akan hidup lama, bentar lagi juga akan mati gitu. Maka bagaimana jika nanti ayah mati tapi tidak ada kader, tidak ada pejuang yang melanjutkan Masjid Raya Telaga Kahuripan? Begitu pula bernegara, begitu pula mereka, orang Singapura ini memperjuangkan masyarakatnya agar terus melahirkan anak. Ya. Begitulah pentingnya child free, Bapak Ibu sekalian. Sekarang setidaknya sejauh dari penelitian saya ada 8 sebab mengapa orang itu memilih untuk tidak punya anak. Yang paling pertama yaitu adalah
takut masalah rezeki. Ini adalah hal yang mungkin sangat lumrah ketika sudah tinggal sendiri, atau mohon maaf ada anaknya yang sandwich generation. Ketika sudah dia bekerja pulang pergi untuk membiayai adiknya, atau mohon maaf membiayai orang tuanya, bagaimana dia berpikir untuk menikah dan punya anak. Ini adalah permasalahan yang bukan hanya negara saja, tapi masalah akidah pun, keyakinan kita bahwa rezeki itu Allah telah tentukan, itu berkaitan juga. Maka dari itu ini masih terus dalam penelitian saya. Mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberikan kemudahan. Yang kedua, salah satu sebab child free itu semakin menanjak, yaitu adalah sibuknya perempuan bekerja dan sekolah. Sebetulnya ini bukan hal yang buruk ya Bapak Ibu sekalian, perempuan bekerja dan sekolah. Karena kalau kita lihat, terutama ayah yang tinggalnya di kampung jauh, yang listrik itu masuk baru 8 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu ya perempuan ya kalau sudah umur selesai SMA menikah, setelah itu di rumah mencuci ini dan sebagainya gitu. Bukankah kalau kata R.A. Kartini ya, itu perempuan itu adalah penguatnya laki-laki yang juga harus mendapatkan pendidikan yang setara. Bukankah baik kalau ibu yang akan melahirkan anak itu seorang yang berpendidikan gitu. Tetapi ternyata ada impactnya Bapak Ibu sekalian. Ketika banyak perempuan yang sekolah tinggi, ternyata secara faktanya itu menurunkan angka kelahiran, karena mereka sibuk belajar dan juga sibuk untuk bekerja. Ketiga, beratnya tanggung jawab sebagai orang tua. Mungkin Bapak Ibu sekalian agak kaget mendengar ini, tapi inilah yang ada di pikiran kami anak muda. Kita melihat menjadi orang tua itu bukanlah hal yang mudah, perlu persiapan secara mental dan sebagainya. Terkadang kami malah menghindari daripada masuk ke dalamnya, tapi melalui banyak resiko. Keempat, itu adalah pengaruh barat. Modernisasi yang sangat kuat, mudahnya masuk info-info. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP, baru terjadi 5 menit yang lalu di Amerika, setelah itu semenit setelahnya bisa ketahuan oleh kita yang jauh di dunia manapun itu. Begitu pula pemikiran mereka yang masuk ke dalam negara Indonesia. Kelima, itu adalah lemahnya agama. Ini berkaitan yang nomor 1 tadi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya akidah atau punya keyakinan, atau mungkin tidak terlalu yakin kemana sih arah hidup kita, apakah iya kita lahir, hidup, habis itu meninggal aja gitu? Apakah kita tidak yakin bahwa nanti setelah kita meninggal akan ada namanya ditanya malaikat, juga masuk surga dan neraka? Ketika kita punya agama, kita tahu bahwa kita harus beramal, harus punya anak soleh yang mendoakan ketika nanti sudah meninggal, maka pemikiran child free ini mungkin akan jauh dari pemikiran kita. Yang keenam, ini mungkin sangat relevan dengan perempuan, yaitu adalah menjaga kecantikan. Banyak dari penelitian-penelitian, perempuan yang tidak mau menikah, tidak mau punya anak itu karena takut setelah punya anak menjadi gemuk dan sebagainya. Ketujuh, ketakutan atas penyakit keturunan. Sejauh ini Bapak Ibu sekalian, ini menurut saya adalah alasan yang paling masuk akal untuk tidak punya anak. Dan bahkan di kitab-kitab kuning yang kami pelajari di Al-Azhar, ketika nanti justru dengan punya anak menimbulkan resiko yang bahaya bagi anak, jika kita na'udzubillah min dzalik punya HIV atau AIDS, atau mungkin si ibu ketika melahirkan atau hamil nanti akan ada tekanan darah yang beresiko mati, justru itu dianjurkan untuk tidak mempunyai anak atau keturunan. 8, tercemarnya lingkungan hidup. Ya, kalau kita lihat berita sekarang, banyaknya konflik di Timur Tengah, juga lingkungan hidup yang semakin buruk, adanya pembangkit listrik
batu bara dan sebagainya, yang ternyata orang tinggal daerah situ itu mendapatkan penyakit dan juga hal yang buruk juga. Itu bisa menjadi pertimbangan untuk seorang, apakah mau saya melahirkan anak yang nanti hidupnya di lingkungan seperti ini. Yang terakhir adalah penyakit mental. Ini belum banyak orang yang peduli terkait ini, Bapak Ibu sekalian, tetapi ini nyata adanya. Banyak ternyata anak yang masa kecilnya itu tidak terlalu bahagia, atau masa kecilnya itu ternyata menimbulkan bekas luka, mohon maaf, misalnya pas kecilnya itu mendapatkan kekerasan, atau mungkin sulit hidupnya, entah dibuang dan sebagainya. Itu sangat memberikan luka di hati dia, dan tidak mau dan tidak menginginkan ini terulang kepada generasi selanjutnya. Inilah Bapak Ibu sekalian setidaknya 9 alasan mengapa seorang itu memilih untuk child free. Terakhir, kita masuk pada gambaran sebenarnya child free itu bagaimana dalam Islam. Dalam kitab Al-Iqna, syarah atau penjelasan dari matan Takrib, ya ini karangan dari Imam Khatib Syirbini. Beliau mengatakan bahwa setiap seseorang yang sengaja entah minum obat, entah melakukan ikhtiar-ikhtiar lainnya untuk mematikan, ya Bapak Ibu sekalian, mematikan dan tidak bisa lagi membuka jalan untuk punya anak, maka itu hukumnya haram. Berbeda dengan KB dan sebagainya. Karena ketika sudah memutus seperti yang baru-baru ini ya, vasektomi, atau mungkin ada cara lain lagi yang minum obat apa sebagainya yang bikin suntik mati, tidak bisa punya anak lagi, itu hukumnya haram. Ulama mazhab Syafi'i itu sepakat seperti itu. Tetapi dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta, hukum tidak punya anak itu terbagi dua, Pak Ibu sekalian. Hukumnya itu terbagi, dilihat secara apakah seseorang ini tidak punya anak, itu dilihatnya hukum pribadi setiap orang atau hukum secara menyeluruh umat Islam. Hukmu mana'il injab alal mustawal syakhsi wal mujtama'i. Nah, hukum untuk tidak punya anak secara individu dan juga secara sosial secara umum. Hukumnya terbagi dua. Idza ghalaba 'ala dhanni zawjaini annahuma ghairu qadirina 'ala hadhil mas'uliyah aw qarrara 'adamal injab limaslahatin muayyanah. Jika kedua suami istri, hanya kedua suami istri ya Bapak Ibu sekalian, mengira-ngira bahwa mereka belum mampu, atau mereka memutuskan untuk tidak punya anak karena sebuah kemaslahatan atau rencana, ka'an yakuna fil injabi khuturata mathalan an sihhatiz zaujah au khafa fasadaz zaman ala dzurriyyah. Salah satu gambaran dari kemaslahatan kedepannya itu adalah takutnya kesehatan istri. Jadi jika seperti tadi disampaikan, kalau misalnya jika punya anak, istri tekanan darahnya akan tinggi dan akan menyebabkan kematian atau akan menyebabkan stroke. Fattafaqa ala adamil injab fala haraj fi dzalika alaihima. Maka jika dengan kondisi tersebut tidak punya anak karena belum mampu atau memang karena ada kemaslahatan yang dituju, maka tidak ada masalah. Mengapa? Li'annahu lam yarid fi kitabillahi ta'ala nassun yuharrimu man al-injab au taqlilah. Karena tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Quran mengharamkan untuk tidak punya anak. Dan juga salah satu dalil mengapa boleh tidak punya anak dulu, menunda,
karena annal azla mubahun fi halati ittifaqiz zaujaini ala dzalik. Karena azal atau mohon maaf azal itu adalah mohon maaf ketika klimaks itu tidak istilahnya dibuang di luar gitu ya Bapak Ibu sekalian, itu diperbolehkan dalam agama Islam selama ada tujuannya. Tetapi ketika hukum tadi itu menyeluruh untuk seluruh umat, lakin ma sabaqa min jawazil azl wal ittifaq baina zawjaini ala adamil injab innama huwa alal mustawal fardi. Bolehnya tadi tidak punya anak karena tujuan tertentu itu karena dalam konteks individu. Tetapi amma ala mustawal ummah, tapi jika seluruh umat manusia melakukan hal yang sama, menunda punya anak atau tidak punya anak, fala yajuz, maka tidak boleh. Kenapa? Faqad taqarrara syar'an annal fatwa takhtalif bi ikhtilafi ta'alluqil hukm bil fardi wa ta'alluquhu bil ummah. Wa li annal amra hina idzin yakunu fihi i'aqatun li istimrar tanasul al bashari. Karena jika tidak ada dari umat manusia yang mempunyai anak, maka itu akan memutus umat manusia. Umat manusia akan punah. Wa tusbih al mas'alah nau'an minal i'tirad 'ala Allah taala fi khalqi. Dan justru itu seperti nanti seakan-akan melawan kodrat yang telah Allah tentukan. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian setidaknya hukum yang bisa saya paparkan terkait child free ini. Seluruh ini masih dalam penelitian, tidak ada yang sudah pakem, sudah begitu adanya, masih terus saya pelajari dan bisa diubah. Demikian, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sekalian kepada saya di sini. Bila ada kata yang kurang baik atau kurang, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.